Welcome to my channel. Halo, selamat pagi menjelang siang teman-teman semua dimanapun kalian berada. Senang sekali CBH kembali hadir menyapa kalian melalui beranda-beranda YouTube. Kembali kita akan menyinggung tentunya apalagi kalau bukan timnas Indonesia yang dalam waktu 3 hari akan segera menjalani 2 pertandingan yang sangat penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 round keempat. Dan kita semua tahu 3 hari dari sekarang, hari Rabu malam, sudah lewat sedikit 15 menit ya, sudah memasuki tanggal 9. Ya, kita akan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, tempat di mana kita juga pernah bertemu lebih dari setahun yang lalu di round 3. Dan serang 3 hari kita akan bertemu lawan kita yang juga pernah kita temui di round 2 dan juga di Piala Asia 2023, yaitu Irak ya. Sama juga tanggal 11 tapi sudah masuk tanggal 12, lebih subuh lagi ya, jam 2.30. Dan dalam 2 pertandingan ini akan kita lihat ya seperti apa nasib kita. Persiapan pasti sudah dilakukan, kita semua juga nggak sabar untuk menanti 2 pertandingan yang penting ini sejak kita lepas menghadapi Jepang 10 Juni lalu, ya berarti berapa? Juni, Juli, Agustus, September, dan sekarang kita sudah di penghujung takdir kita kemana akan mengarah. Nah teman-teman semua, tentunya para pemain juga sudah hampir semuanya bergabung, sudah mungkin sekitar 85%, hanya tinggal beberapa yang akan segera join dengan Ole Romdi dan kawan-kawan di Jeddah. Ya, setelah Bang Jai kemarin selesai menjalani kewajiban ya bermain menghadapi Verona, membela Sassuolo menang 1-0. Dan ada 2 kabar yang mau gue update kali ini, yaitu soal Martin Paes dan juga dari Prancis, dari Ligue 1, yaitu Calvin Verdong. 2 kabar gembira yang menghampiri kita menjelang laga yang sangat penting ini, setelah kemarin bertubi-tubi kita dihampiri oleh berita yang ya kurang membuat kita tenang lah ya, mulai dari cederanya Ole ya, walaupun dia sudah pulih, kita nggak tahu berapa persen. Kemudian juga cederanya Martin Paes 2-3 bulan lalu kurang lebih, dan juga Emil Laudero. Sandy Walsh juga bahkan sempat keluar lebih cepat ketika Buriram United main di ACL. Dan kali ini ada 2 kabar gembira. Satu dari Amerika Serikat, tepatnya dari Dallas ya, dimana tadi pagi ini yang sudah kita tunggu-tunggu, kita akan melihat line up DSP dari FC Dallas yang kebetulan menang 2-1 dari LA Galaxy. Dan begitu jam 2.30 pagi itu DSP-nya keluar, karena DSP itu biasanya keluar 1 jam sebelum kick off. Ada nama Martin Paes di bangku cadangan, hati langsung lega. Paling enggak 85% kita lebih lega, karena kita juga nggak tahu seberapa besar kepulihan dia, tingkat kepulihan dia. Ya mungkin nggak 100%, ya mudah-mudahan 100% ya. Tapi apakah benar 100% atau berapa kita nggak tahu. Yang pasti kita senang dia udah ada di DSP walaupun hanya di bangku cadangan, karena yang turun masih penjaga gawang kedua mereka, Michael Colidi. That's okay, nggak ada masalah. Artinya setelah ini, kalau dari informasi yang gue terima, Martin Paes akan langsung terbang dari Dallas ke Jeddah. Saat ini gue merekam ini sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 10.50 lah, 10.50 pagi waktu Indonesia Barat hari Minggu ini dikabarkan, menurut informasi, Paes akan segera terbang ke Jeddah, dan ini akan memakan waktu penerbangan 20 jam lebih. Tapi mudah-mudahan ini akan menjadi 20 jam yang sangat penting, yang sangat nyaman buat dia, dan tentunya membuat kita juga 280 juta rakyat Indonesia nyaman. Dan mudah-mudahan dia terbang ke Jeddah, kemudian nanti kembali lagi ke Amerika Serikat 1 tahun dari sekarang untuk bermain di Piala Dunia. Mudah-mudahan, amin. Nah, satu lagi kabar gembira yang juga menghampiri kita di hari Minggu yang cerah ini, yaitu Calvin Verdong. Mungkin buat Lille ini bukan kabar bagus, karena Calvin Verdong, dari informasi yang gue sadur dari berbagai sumber informasi, termasuk juga dari rilis resminya dari klubnya, dari Lille. Jadi ini ada quote-nya nih teman-teman ya, bisa aja salah, kita nggak tahu, tapi ini dari klubnya resmi itu, Verdong tidak dibawa
ke Paris untuk menghadapi Paris Saint-Germain ya. Buat klubnya mungkin kita nggak tahu ya, apakah benar ini adalah salah satu juga impact dari selentingan yang gue dengar bahwa federasi atau PSSI mencoba untuk melobi beberapa klub untuk melepas pemainnya lebih cepat. Kita nggak tahu. Kalaupun itu dilakukan, menurut gue normal aja, karena we've been done that before. Ketika kita bermain di Piala Asia U23, saat itu kita meminta klubnya siapa waktu itu ya, Nathan ya. Waktu itu dia kalau nggak salah masih dipinjamkan oleh Swansea ke Heerenveen. Ya intinya akhirnya dilepas setelah di lobby dan memberikan impact kita yang sangat positif ya. Dan sekali lagi itu kan meminta, kalau dikasih syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nah jadi Verdong salah satu pemain yang paling penting, yang cukup versatile karena bisa bermain setidaknya di 3 posisi, LB, CB kiri dan juga sebagai DM. Ini kita harapkan lebih bugar lagi. Jadi dia punya waktu untuk recovery atau persiapan 1 hari lebih banyak, dan tidak perlu harus jaga Dembele dan juga jaga Achraf Hakimi ya. 2 pemain yang sangat luar biasa kecepatannya, yang juga mewakili atau representatif dari klub juara Liga Champions teman-teman ya. Jadi bayangkan kalau dia main maka ada 90 menit yang dia harus ngos-ngoskan jaga 2 pemain tersebut, dan sekarang dia bisa lebih lebih tenang lagi. Dan tentunya bukan hanya Martin Paes dan bukan hanya Verdong, bukan Jay Itses dan bukan hanya nanti Kevin Dix yang akan terbang ke Jeddah, tapi juga channel Bung Harpa akan juga terbang ke Jeddah. Dan sebentar lagi pesawat yang akan menghantar gua ke Jeddah akan ada di belakang gua. Ya mudah-mudahan on time dan mudah-mudahan juga lancar perjalanannya sampai di Jeddah, dan gue bisa menghadirkan berita-berita eksklusif langsung dari jantung Palagan Tim Nasional Indonesia. Dan teman-teman semua, gue mengucapkan terima kasih buat atensi kalian, buat juga dukungan kalian, buat support kalian, buat juga apapun itu yang selalu mantengin channel ini. Semoga apa yang gue sajikan itu berkenan di mata kalian, di telinga kalian juga. Nah teman-teman semua, sebelum gue tutup, gue ingin mengumumkan seperti janji gue, pemenang kuis kaos ya. Ini gue udah pilih. Nah di sini nanti gue akan share. Nah buat kalian yang merasa itu pemenangnya, silahkan hubungi IG gue di @bungharpa. Dan juga terakhir sebelum gue tutup, di sana nanti gue akan banyak memberikan pandangan mata, reportase, dan juga sesekali gue akan live di TikTok. Gue akan banyak live di TikTok. Jadi langsung aja ke TikTok gue @bungharpa1 supaya kalian bisa langsung juga menikmati behind the scene, suasana lain selain di lapangan, selain pertandingan yang mungkin nanti akan saksikan dari layar televisi. Jangan lupa doakan tim nasional kita, saatnya kita bersatu bergandengan tangan, dan mudah-mudahan Garuda bisa terbang tinggi, menghajar Green Falcons, dan juga bisa menghajar Irak, dan juga akan kita terbang sama-sama ke Amerika Serikat. Terima kasih teman-teman. Kita akan jumpa lagi nanti di Jeddah setelah video yang ini. Bye-bye. Adios.